Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Berkah. Kali ini kita akan membahas kisah tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang memimpikan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan menceritakannya kepada baginda Rasul. Suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu an pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah membaca Al-Quran cukup lama, dia hendak tidur. Seperti biasa, sebelum tidur dia menyucikan dirinya dengan cara berwudu, baru kemudian merebahkan badan dan berdoa. Sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terus bertasbih menyebut asma Allah hingga akhirnya ia pun terlelap. Di dalam tidurnya yang nyenyak dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia berjumpa dengan malaikat. Tanpa berkata-kata, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya neraka itu bagaikan sumur yang menyalakan api berkobar-kobar. Luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Mereka berpanggang dan menanggung siksa yang tiada tara pedihnya. Menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu an seketika berdoa, "Aku berlindung kepada Allah daripada siksa api neraka." Setelah itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka." Pagi harinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menangis mengingat mimpinya. Lalu dia pergi ke rumah Hafsah bin Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menceritakan perihal mimpinya dengan hati yang cemas. Setelah itu, Hafsah bin Umar menemui baginda Rasul dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu kepada baginda. Seketika itu beliau bersabda, "Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah bin Umar kalau dia melakukan salat malam." Mendengar sabda Nabi tersebut, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya Abdullah bin Umar radhiyallahu an dan berkata, "Nabi mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baiknya lelaki jika kau mau salat malam." Dalam mimpi itu, malaikat terakhir yang kau temui mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan salat tahajud. Jika kau ingin selamat dari api neraka, dirikanlah salat tahajud setiap malam. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malammu, waktu di mana Allah memanggil hambanya. Apalagi jika dia juga mengingat sabda Nabi, "Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya di hari kiamat adalah seorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah agar termasuk hamba-hambanya yang terhindar dari siksa api neraka dan memperoleh kemenangan di syurga. Akhirnya dia bisa merasakan nikmatnya salat tahajud. Betapa agungnya keutamaan salat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat ia sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang memimpikan neraka menjadi renungan buat kita. Agar malam-malam kita, agar di sepertiga malam kita selalu mengingat tahajud, selalu melakukan salat malam. Karena di sepertiga malam merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil-manggil hambanya. Sekian,
Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.